Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas khusus mengenai bentuk kegiatan apa saja yang bisa kita kembangkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu saja dalam proses pengembangannya Bapak dan Ibu guru boleh mengembangkan seluas-luasnya, seinovatif dan sekreatif mungkin Bapak dan Ibu bisa ya. Setidaknya ada 9 tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja yang dapat dipilih oleh sekolah. Antara lain adalah yang pertama gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi dalam membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan, dan budaya kerja di industri. Dalam 1 tahun pendidikan untuk setiap jenjang dapat memilih minimal 3 tema dan mengembangkannya. Contoh tema yang dimaksud adalah yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Subtemanya misalnya perubahan iklim global. Bentuk kegiatan pada tema ini yaitu penanaman pohon dan pengolahan sampah. Sasaran profil pelajar Pancasila meliputi mandiri, kreatif, gotong royong, beriman, dan bertakwa. Adapun pembelajaran yang terintegrasi yaitu IPA, IPS, dan PABP. Sementara alokasi waktunya yaitu bulan Juli sampai dengan bulan September pada semester pertama. Tema yang kedua adalah suara demokrasi. Bentuk kegiatan dari tema ini adalah pemilihan ketua OSIS, pramuka, dan PMR. Sasaran yang dapat dikembangkan yaitu gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Sementara itu, mata pelajaran yang terintegrasi untuk tema ini yaitu IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Alokasi waktunya bulan Oktober sampai dengan November semester pertama. Tema yang ketiga adalah bangunlah jiwa dan raganya. Untuk tema ini, bentuk kegiatannya adalah pameran karya. Sasaran yang dapat dikembangkan yaitu gotong royong, kreatif, dan mandiri. Adapun mata pelajaran yang terintegrasi yaitu PJOK, bahasa Inggris, seni budaya, dan matematika. Waktu yang dapat digunakan yaitu bulan November sampai dengan Desember semester pertama. Tema yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk kegiatan untuk tema ini yaitu perayaan Hari Besar Keagamaan. Sasaran profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan yaitu berkebinekaan global. Adapun mata pelajaran yang terintegrasi yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Waktu yang dapat digunakan yaitu bulan Februari sampai Maret semester kedua. Tema yang kelima adalah tema kearifan lokal. Dapat dikembangkan dalam bentuk kunjungan ke museum budaya atau tempat-tempat kearifan lokal lainnya. Sasaran yang dapat dikembangkan yaitu kebinekaan global dan bernalar kritis. Mata pelajaran yang terintegrasi yaitu IPS, PPKN, seni budaya, dan bahasa Indonesia. Waktu yang dapat digunakan yaitu bulan Maret semester kedua. 6 adalah kewirausahaan. Bentuk kegiatan pada tema kewirausahaan yaitu bazar, pentas seni, ekonomi kreatif, membuat video, dan inovasi. Sasaran profil belajar Pancasila yaitu kreatif, inovatif, dan cinta lingkungan. Pembelajaran yang dapat dikembangkan dan terintegrasi pada tema ini yaitu IPS, seni budaya, informatika. Waktu yang dapat digunakan yaitu bulan April sampai Juni semester kedua. Nah, yang harus diperhatikan semua alokasi waktu untuk proyek tentu saja disesuaikan dengan jumlah jam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Durasi waktu dapat dipilih antara 2 minggu sampai 3 minggu atau bulan tergantung kepada tujuan dan kedalaman eksplorasi tema.
Apabila sekolah bertujuan memberikan dampak sampai pada lingkungan, maka bisa jadi durasi pelaksanaan proyek membutuhkan waktu yang lama. Begitu juga dengan mata pelajaran. Boleh mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, demikian informasi mengenai tema-tema yang dapat dikembangkan dalam upaya pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.